Rusia meluncurkan satelit Tundra untuk deteksi ancaman serangan rudal balistik. Ya, Rusia telah meluncurkan satelit ke-6 dari sistem peringatan dini generasi berikutnya yang dikenal dengan Tundra dari situs 434 di Plesetsk Cosmodrome, dan setelah mencapai orbit, satelit Tundra itu ditetapkan sebagai Cosmos 2563. Seri satelit Tundra yang dikenal sebagai satelit kupol atau Edinaya Kosmicheskaya System atau EKS adalah generasi berikutnya dari satelit peringatan dini Rusia. Satelit ini dirancang untuk menggantikan satelit peringatan dini USK dan USKMO dari sistem Okuwan. Dan satelit EKS Kupol adalah bagian dari program pengembangan satelit peringatan dini yang dirancang untuk mengidentifikasi kemungkinan peluncuran rudal balistik. Satelit ini juga dilengkapi dengan radar peringatan dini seperti Voronex. Jaringan peringatan dini ini memberikan pemberitahuan tentang potensi serangan nuklir dan akan memberikan informasi kepada sistem pertahanan untuk melindungi Moskow serta sumber daya pertahanan lainnya. Kemudian menyiapkan serangan balik untuk rudal Rusia lainnya, kata NASA Spaceflight pada Selasa 8 November 2022. Ya, peluncuran satelit Tundra menggunakan roket Soyuz 2.1B, salah satu dari 3 varian aktif dalam keluarga roket Soyuz. Roket Soyuz 2.1B menggunakan 4 pendorong berbahan bakar cair yang mengelilingi inti pusat, dan roket ini menggunakan sistem panduan digital baru dan tahap ketiga yang dimodifikasi. Ditenagai mesin baru, roket pun juga mampu mengangkat beban sampai 3.250 kg. Peluncur Soyuz pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 berasal dari roket Vostok yang didasarkan pada rudal balistik antarbenua R7. Rusia membuat sistem pertahanan pantai gunakan rudal hipersonik Zircon. Ya, Rusia memproduksi sistem rudal pertahanan pantai yang baru menggunakan 4 gandar peluncur yang mampu menembakkan rudal hipersonik Zircon. Baterai pertama sistem pertahanan penjaga pantai ini akan dikerahkan di Crimea. Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa prototipe sistem rudal pertahanan pantai telah dikembangkan sistem rudal pantai Zircon yang memiliki peluncur 4 gandar dan akan membawa 2 rudal hipersonik. Ide sistem rudal hipersonik berbasis pantai bukanlah hal yang baru. Pada akhir 2019, Moskow mengumumkan niatnya untuk mengembangkan sistem senjata semacam itu. Kemudian hal ini diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada malam Natal. Kami sedang mengerjakan rencana pada rudal hipersonik Zircon berbasis darat dan laut, kata Putin dalam pidatonya, dikutip dari Interfax. Namun rencana Federasi Rusia berubah lagi. Ada informasi bahwa Moskow berencana untuk mengintegrasikan pertahanan rudal pantai Zircon pada akhir tahun ini. Namun sekarang kemungkinan besar pada akhir tahun ini dan juga pada tahun depan Rusia akan melakukan uji coba sistem rudal pantai. Ya, mungkin setidaknya setengah tahun sebelum sistem rudal pantai Zircon pertama mengambil tugas tempur, baterai pertama penjaga pantai ini diharapkan akan dikerahkan di Crimea. Mengingat Rusia sedang berperang dengan Ukraina setelah pasukan Rusia menyerbu wilayah Ukraina pada 24 Februari lalu, dikutip dari laman Bulgarian Military pada Selasa 8 November. Saat ini benteng utama dari Coast Guard Rusia adalah sistem Bastion. Bastion sendiri dirancang untuk melawan kapal permukaan termasuk kapal induk, konvoi dan juga kapal serbu amfibi. Sumber TASS mengklaim bahwa Zircon dalam versi penjaga pantai akan dirancang untuk target darat juga selain target laut. Versi Angkatan Laut Rudal Zircon memasuki layanan dengan Angkatan Laut Rusia sekitar bulan September 2022. Penerima pertama rudal ini adalah fregat Admiral Groshkov dari Armada Utara, dan versi Angkatan Laut dari rudal tersebut sudah dalam produksi serial. Selama 2 tahun terakhir, Rusia telah melakukan beberapa uji coba rudal lewat peluncuran dari kapal perang di berbagai lautan. Salah satu tes utama adalah pada akhir tahun lalu, pada Desember 2021, ketika rudal itu melakukan peluncuran salvo. Ya, rudal Zircon versi Angkatan Laut punya jangkauan 1000 km. Rudal ini dapat terbang pada ketinggian maksimum 28 km dengan kecepatan maksimumnya mencapai Mach 9 atau 11.000 km per jamnya. Hulu ledaknya memiliki berat antara 300 sampai 400 kg. Selain dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional, rudal Zircon bisa juga membawa senjata ledakan tinggi atau HE. Bahkan rudal Zircon dapat membawa hulu ledak nuklir 200 kT TNW. Nah, untuk versi Angkatan Laut dalam pelayanan, rudal Zircon tidak hanya digunakan kapal perang, juga merupakan bagian dari persenjataan beberapa kapal selam yang baru. Oleh karena itulah Putin mengumumkan kepada dunia bahwa rudal Zircon merupakan salah satu dari 6 senjata super Rusia.
Pakar Rusia mengatakan rudal Zircon dapat menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat dan dapat menghindari sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih. Dan dengan kecepatannya yang luar biasa, tekanan udara di depan rudal dapat menciptakan awan plasma yang menangkap gelombang radio, membuatnya hampir tidak terlihat oleh sistem radar. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Batalion Malaikat dan Sparta Rusia merebut bandara Donetsk. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF bersama unit milisi Republik Rakyat Donetsk atau DPR mengklaim keberhasilan memukul pasukan militer Ukraina dan merebut Bandara Internasional Donetsk Sergei Prokofiev pada Senin 7 November 2022. Kabar keberhasilan pasukan militer Rusia dan sekutunya merebut Bandara Internasional Donetsk pertama kali dikabarkan oleh koresponden militer Rusia Semyon Pegov. Informasi dari Pegov kemudian diteruskan kepada publik oleh Kolonel Artem Zoga dari unit pengintai Batalion Sparta Milisi DPR. Menurut Zoga, laporan Pegov sudah diverifikasi dan ia juga sudah mengunggah sebuah video serangan ke Bandara Internasional Donetsk. Sehari sebelum kemarin, Semyon Pegov, yaitu koresponden militer, melaporkan bahwa wilayah Bandara Donetsk telah sepenuhnya dibersihkan, kata Zoga. Saya mengkonfirmasi kata-katanya dan mengunggah rekaman video dari penyerbuan benteng musuh terakhir di Bandara Donetsk. Katanya dikutip oleh FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Seluruh bangunan di Bandara Donetsk telah dikuasai pasukan DPR sejak 2015. Akan tetapi setelah berhasil dikuasai pasukan milisi, justru tak menempati bandara yang punya luas lebih dari 10 km persegi. Lebih lanjut, Zoga menyatakan pasukannya bersama Batalion Malaikat Mikhail dan Brigade Artileri ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga ke sekitar Jalan Raya M4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan yang lalu.